Halo? Halo, Halo? Wah, gimana ini siapa duluan, Bu? tar, tar Bu. Saya dulu ya. Ya pun. Berarti Bu Mega jadi coachnya, saya coachnya nggih. Dutnya. Oke, siap. Ya, mulai ya. Oke, nggih, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Bu Mega sebagai coach dan coachnya adalah Bu Sulis. Kami di sini akan mempraktikkan penerapan data, di mana di sini saya memiliki sedikit kesalahan. Yang pertama, masalahnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa membawa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, di sini pertama kita uh, T, tujuan umumnya. Bu Sulis, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Sulis, Bu Sulis terpental. Bu Sulis Mohon maaf, Bu. Wifi-nya terputus. ngomong sendiri. Bisa diulangi lagi, Bu? Oh ya, terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 4 akan mempresentasikan tentang latihan coaching dengan alur Tirta, di mana coachnya adalah Bu Sulis dan coachingnya adalah Bu Mega. Di sini saya memiliki sebuah permasalahan, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks.
rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bu Sulis, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Baik Bu Mega. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu Sulis, saya itu baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikannya jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Gitu Bu Sulis. Oh, begitu Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Bu. Oh, apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat menggunakan buku teks? Gini, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu ya Bu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di situ selain buku teks? Di sini saya biasanya menggunakan sumber belajar dari sumber internet, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, artikel ilmiah, dan internet. Itu Bu Sulis. Menurut Bu Mega, nggih, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Bu Mega. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak kita menggunakan sumber belajar, maka semakin pembelajaran itu akan semakin baik seperti itu. Jadi sekarang apa rencana dari Ibu Mega untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham, Bu, yang berkelanjutan. Ya, bagus. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Nanti saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya adalah buku teks, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid nanti dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Sip. Bagus sekali rencananya Bu Mega ini. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima Eh, kasih, Bu. Terus komitmen apa yang akan menjadi rencana Bu Mega saat ini? Komitmen saya, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa adanya unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya nantinya, Bu. Sip. Bagus sekali Bu Mega ini. Saya sangat mendukung.
Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Bu, ya. Terima kasih banyak Bu Sulis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Bu Sulis. Oke. Eh, pada kasus ini dan untuk penyelesaiannya ini kira-kira Bu Mega itu dinilai berapa? Dinilai Dari range nilainya itu antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Mega ini pada 8. posisi berapa? Oh, 8. Sip, 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 sip. Jadi dari percakapan kita, kira-kira Bu Mega sudah mendapatkan apa? Jadi dari sini adanya komunikasi aktif antara Cucing dan Cuce. Kemudian dalam percakapan tadi kurang adanya apa ya, pengembangan sedikit ya Bu, atau gagasan mungkin menggali solusi mungkin agak kurang sedikit. Kemudian Oke. adanya harus menambah gambaran pertanyaan nantinya yang akan ditujukan, menambah referensi pertanyaan supaya dapat menggali lebih dalam potensi cuaca. Itu Oke. saja Bu Berarti Sulis. ya, kira-kira nanti yang akan membantu Bu Mega dalam penyelesaian masalah ini tuh akan melibatkan siapa, Bu? Nanti saya akan melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian pengawas. Pengawas. Kemudian ini untuk apabila ada cara lain nggak selain Bu Mega meminta maaf ke Bapak pengawas, mungkin ada cara lain dari situ? Iya, saya nantinya akan terus berlatih untuk melakukan praktek cucing dan merefleksikan apa yang masih kurang. Sip, sip, sip. Sudah bagus sekali Bu Mega ini ya. Semoga Bu Mega bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih baik lagi ya. Bahwasanya sumber belajar itu banyak sekali, nggih. Seperti Banyak itu, sekali. banyak sekali. Oke, saya sangat senang bisa apa sharing-sharing dengan Bu Mega ya. Jadi kesimpulan dari percakapan kita, Bu Mega merasa seperti apa? Merasa gimana? Saya merasa sangat senang sekali Bu karena sudah dibantu menyelesaikan permasalahan dari Bu Sulis sebagai George yang memberikan masukan yang sangat baik terhadap saya. Itu saja Bu. Semangat ya Bu ya. Bu, Semangat, semangat, semangat Bu semangat, semangat. ya. Oke, terima kasih. Kedua, Yang kedua, oke, siap. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap Waalaikumsalam. di kelompok yang sama, saya dengan Bu Mega, tapi kita beralih peran. Jadi di sini Bu Mega sebagai coachnya, saya sebagai coachinya. Di sini saya mempunyai permasalahan, saya menghadapi masalah siswa saya ini sering membuat masalah, sering apa izin apa tidak sekolah tanpa dengan berbagai alasan, pulang lebih dulu, kemudian tidak masuk seperti itu. Bisa di ini nggih, dimulai nggih, Bisa. monggo nggih. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Pripun kabarnya Bu Sulis? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, tapi sedikit ada yang mengganjal nih akhir-akhir ini. Loh, ada apa Bu Sulis? Tapi memang sih saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Sulis seperti galau gitu. Ada apa Ya, Bu? ya itu Bu, eee, apa Bu Mega ada waktu ya sekarang? Alhamdulillah saya sangat free Bu untuk hari ini. Kalau memang Bu Mega ada waktu, saya mau curhat nih.
Kebetulan hari ini saya hanya mengajar 2 jam pertama tadi, jadi selanjutnya saya juga free ini. Monggo, monggo Bu, bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja sambil makan siang, supaya ngobrolnya juga lebih nyaman dan santai, serta kita Wah, bisa ngopi. wah wah, sip sip itu. Nggih pun Bu, kita langsung ke kantin. Monggo. Nah, kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu Sulis? Gini ya Bu ya, saya jadi bingung nih mau cerita dari mana. Mmm, Coba-coba Bu Sulis ceritakan apa yang jenengan rasakan sekarang. saya ini galau Bu. Beberapa hari ini tuh ada siswa saya yang selalu bikin masalah. Loh, terus Bu, ceritakan lebih lanjut. Saya kepikiran saja kenapa dia ini kok seperti ini, apa mungkin dia ada masalah atau dia memang sudah ada masalah dengan temannya, apa dia ada masalah dengan pelajaran, apa dia lagi patah hati atau apa. Saya ini jadi apa ya, pengen tahu karena dia ini sering bikin masalah kan nantinya akan merugikan dia sendiri seperti itu, Bu. Ya. Jadi menurut Bu Sulis, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa, Bu? Jadi saya ingin curhat sama Bu Mega ini untuk mendapatkan solusi, solusi yang tepat, yang tidak salah, yang nanti itu tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang menyesal dari kekhawatiran saya yang selama ini mengganggu saya. Ya, Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari kekhawatiran yang Ibu hadapi. Siap, siap, siap. Amin, 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 amin. Terus terang ya Bu, saya kepikiran terus dengan anak satu ini. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang membuat Bu Sulis khawatir dengan siswa tersebut? Jadi gini ya Bu ya, siswa saya ini sering izin gak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kemudian pulang sebelum jam pelajaran berakhir dan tasnya ini ditinggal di kelas. Dan hari ini anaknya itu nggak masuk sekolah. Loh, apa sebelumnya siswa tersebut baik-baik saja, Bu? Sebenarnya kasus ini juga pernah dialami siswa tersebut dan sudah diselesaikan dengan baik dan siswa tersebut ini juga sudah menjadi lebih baik lagi. Tapi yang menjadi masalah ini kenapa kok siswa ini berulah lagi seperti itu? Loh, lalu bagaimana pendapat Bu Sulis? Saya sudah sempat sih ngobrol dengan siswa tersebut. Siswa tersebut berjanji tidak akan mengulangi lagi dengan sering bolos atau izin dengan berbagai alasan. Kan kemarin tuh saya tanyai kenapa kok bolos. Alasannya ini ya klise banget, ada karnaval lah atau apalah gitu. Tapi setelah kejadian itu siswa ini malah pulang duluan sebelum jam pelajaran selesai, tasnya ditinggal. Kemudian keesokan harinya ini enggak masuk, 2 harian ini anaknya enggak masuk, seperti itu Bu. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Sulis mengatasi masalah tersebut? Oke, mungkin langkah awal itu saya akan menelpon orang tuanya untuk saling ngobrol terkait masalah ini. Apakah Bu Sulis yakin dengan cara ini bisa menyelesaikan permasalahan siswa tersebut? Apa ada cara lain? Saya akan home visit dengan menemui orang tuanya untuk mencoba membicarakan hal ini. Dengan harapan ya Bu ya, siswa tersebut berubah menjadi lebih baik lagi dan pada kegiatan home visit tersebut saya akan membuat surat pernyataan. Intinya saya itu pengen tahu permasalahannya apa dan eh, setelah saya telepon dengan orang tuanya tadi itu ini apa namanya anaknya ini ada yang ngeroyok seperti itu makanya enggak berani masuk sekolah dan pulang lebih awal itu dikarenakan mungkin pulang dulu biar nggak dikeroyok seperti itu makanya untuk ini saya akan mendatangkan orang tuanya terlebih dahulu ke sekolahan saya cari jalan solusi seperti itu Bu.
Nah, itu bagus, Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Saya akan ini nggih, bertemu orang tuanya, saya undang ke sekolah terlebih dahulu, mengajak siswa dan, saling ngobrol sebenarnya itu masalahnya apa kok sampai, terjadi pengeroyokan, terjadi bentrok seperti itu. Padahal ini ya sebenarnya, masih satu sekolahan nggih, cuma beda jurusan saja. Ini kabar terbaru yang saya tahu. Jadi ini, antar jurusan saja sebenarnya permasalahannya apa kok sampai dia ini mengorbankan dengan tidak masuk sekolah. Kemudian, dengan orang tua saya juga akan saling kerjasama dan memotivasi anak ini, eee, saling terbuka kalau memang ada pengeroyokan. Jadi anak ini tidak masuk sekolah, ya tidak masuk sekolah gitu. Jadi kita kan penasaran nggih, Bu, kenapa kok nggak masuk sekolah, seperti itu. Setelah kami koordinasi dengan orang tua, dengan, eee, teman-temannya, lah ternyata buntut dari permasalahan tersebut yaitu anak ini memang nggak berani masuk sekolah, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuannya Bu Sulis ini? Saya akan melibatkan guru BK, teman-teman sekelasnya untuk saling memberi semangat dan dukungan, kemudian bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut agar dia bisa kembali sekolah dengan normal seperti itu. Bagus sekali Bu Sulis, memang harus seperti itu Bu. Sepertinya Bu Sulis sudah menemukan solusi supaya siswanya lebih disiplin lagi. Bagus Bu, hebat sekali. Ya, 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 Bu, terima kasih, sudah mau mendengarkan curhatan saya, ocehan saya, dan banyak lagi ini, anak-anak ini apa ya, masih di ini ya, remaja nggih, jadi mungkin senggol dikit ini tersinggung seperti itu ya. Kita ndak tahu sebenarnya masalahnya apa. Ya harapan saya, dengan ngobrol dengan Bu Mega ini, membuka, apa ya, wawasan saya menjadi tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, mencari akar permasalahannya, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Bu Sulis tuh memang hebat, luar biasa. Insya Allah nantinya Bu Sulis pasti bisa. Semangat ya Bu ya. Ya, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang saya sudah sangat lega, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama Bu Sulis, senang bisa membantu Bu Sulis. Semoga ada jalan solusi. Terima kasih, terima kasih. Setelah tadi kita melakukan praktek coaching ini, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Bu Sulis? Ini nggih, saya ini kan kasusnya memang lagi in nggih, saya pengen kasus ini tuh, segera terselesaikan, seperti itu, gitu. Bagus sekali. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, Bu? Yang perlu ini komunikasi antara saya dengan siswa. Jadi biar, ini kan saya, pegang anak ini baru tahun ajaran ini nggih, wali kelas nih, kebetulan saya wali kelasnya anak tersebut, yang tahun kemarin ini memang saya nggak pegang, tapi saya kenal anak ini betul karena memang pelajaran produktif selama 1 tahun ini saya yang pegang. Jadi saya memang benar-benar kenal, benar-benar paham karakter ini, tahu sejarahnya seperti itu nggih, Bu. Eee, mungkin saya harus lebih, apa ya, lebih dekat ke anak ini, lebih, apa ya, akrab, biar anak ini tidak ada, apa ya, ada ruang antara saya dengan anak-anak. Jadi anak-anak kalau memang ada masalah itu dibicarakan, bukan lari dari ini, nggak masuk sekolah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang Bu Sulis lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Gimana Bu? Badan penuh nggih, saya ini akan Tambah fokus, gambaran, pertanyaan, iya. bagaimana ya? Fokus dengan, permasalahannya ini, kemudian jika terjadi apa, eee,
apa itu kondisi yang tidak stabil nggih atau ada gangguan nggih, ya tetap saya ini apa ya, ngingat masalah ini tuh penting sangat pentingnya masalah ini, seperti itu, Bu. Iya, karena ini semua permasalahan ini tidak hanya ada di sekolah Ibu saja, di sekolah saya saja pun juga banyak sekali terjadi kasus hal-hal yang serupa seperti ini, Bu Sulis. Iya, makanya ini kan Makanya itu, mudah-mudahan besok ini, saya tahu permasalahannya seperti apa, kemudian kan ini besok rencananya saya mau ini Bu, ngundang orang tuanya ke sekolahan, sama siswanya juga. Kira-kira permasalahannya apa sih kok sampai dia ini bolos sekolah? Apa memang dia punya masalah dengan jurusan lain? Terus masalahnya itu seperti apa? Kan ini termasuk merugikan diri sendiri nggih, kalau seperti ini dibiarkan loh. iya. Terus kira-kira apa yang dilakukan Bu Sulis untuk memperbaiki dan meningkatkan? Ya saya akan apa ya, ke anak-anak ini selalu memotivasi, memberi semangat, kalaupun memang ada masalah anak-anak ini harus harus bersikap ini fair nggih, biar kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Karena mikirnya saya ini anaknya apa ya, karena melihat dari kasusnya mungkin telat, karena dulu kasusnya ini anak ini sering nggak masuk ini karena telat, Nah, kemudian nggak masuk, pulang. pulang. Nah, mampir kemana kayak gitu, nggak pulang ke rumah tapi mampir kemana. Jadi kalau waktu jam pulang sekolah baru pulang ke rumah. Ya, Jadi, sepengetahuan orang tuanya ya anak ini sekolah, seperti itu. Tadi betul. juga pas waktu saya telepon orang tuanya juga bilangnya, "Loh sekolah anaknya," seperti itu. Akhirnya orang tuanya dari sini orang tuanya tahu kalau anaknya ini bolos, akhirnya Lolos. dicari terus ketemu, ditanyain kenapa ndak sekolah, takut dikeroyok temennya seperti itu. Geng-gengan, iya. Biasanya anak-anak itu kan sekarang bawa motor ya Bu ya. Bukan hanya tingkat Nggih, SMA, SMK saja. Tingkat SMP pun sekarang siswa itu belum umur 17 tahun itu juga banyak yang memakai sepeda motor Bu. Biasanya itu ada seperti geng-gengan gitu ya Bu Sulis. nggih Biasanya nggih. kalau ada salah satu temannya, ayo awakmu melebu. Nanti nek awakmu mlebu kok bolehnya tak keroyok. Ayo Nah, kita bolos bareng. Nah, biasanya diancam nah, seperti itu. iya Nah, iya, dia tuh seperti itu takut sama anak-anak. temannya, akhirnya dia mengikuti juga. Nah, seperti itu, Iya, mhm. biasanya dari rumah itu izin sekolah, terus kemudian kumpul di salah satu titik, akhirnya tidak sekolah satu, tidak sekolah Nah, satu. nggih, Kalau geng-gengan ada gitu ya, salah satu sekolah, mhm, nantinya dia tuh akan diancam seperti itu. iya itu, Itu merupakan kasus yang serupa, saya rasa di mhm, sekolah manapun banyak iya. sekali hal-hal tersebut yang pernah terjadi. Sulis. Mungkin anak-anak ini kalau sudah terlambat ini males untuk diproses. Kalau di tempat saya itu kan harus diproses nih, Bu. Kalau Iya, memang sering terlambat ini memang orang tua didatangkan. Mungkin didatangkan. anak-anak males untuk diproses jadi mending pulang saja, tapi nggak nyampe rumah pulangnya ini, Iya, mampir kemana gitu. Nanti kalau sudah jam sekolah iya, ini selesai itu baru pulang ke rumah. Jadi seakan-akan anak ini ya sekolah seperti itu. iya, Jadi nggih, memang apa ya, kerjasama antara kita sebagai guru, pihak sekolah ini sangat penting dengan sangat orang penting. tua, gitu. Iya. Kalau di sini alurnya pertama kali kita bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas Nggih, visit di rumahnya, kemudian dari wali kelas ke kesiswaan, Bu. nggih Dari nggih nggih. kesiswaan nanti bekerja sama dengan guru BK. Nah, dari Oh, situ iya kita iya. bisa menentukan itu. Nggih nggih, sip Alurnya sip sip seperti sip. itu. Mhm, Seperti itu, Bu gitu. Sulis. Nggih nggih nggih. Terima kasih nggih, Bu, sharing-sharing-nya ini, apa ya, membuka Saya wawasan saya ini. sama. Ya, bagaimana ini Bu Sulis? Kita sudah selesai nih. George Nggak apa-apa, 7 menit lagi, Bu. dikit lagi. Kurang berapa Bu Sulis? Tik 6 menit. Iya. Terus kemudian Bu Sulis di situ ada refleksi diri latihan cucing tabel 4 sudah unduh ya. Sudah,
Sudah kemarin waktu ujian mengisi itu ya untuk cucing. Jadi di situ ada 4 pertanyaan yang tadi sudah saya 4 pertanyaan ke Bu Sulis itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang kedua, apa yang harus perlu diperbaiki atau ditingkatkan tadi itu. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi friends kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan cucing. Kemudian nomor 4, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada tuliskan hasil refleksinya ya Bu Sulis. Sudah ya Bu Sulis. siap siap. Kita akan nulis sendiri-sendiri tahun niki. Tulis sendiri-sendiri. Kemudian tuliskan umpan balik dari cuci Anda. Siap. Siap. Seperti itu Bu Sulis. Siap siap siap. Kemudian nanti ini yang diunggah adalah hasil rekaman percakapan kita praktek cucing ini. Nggih. Ya. Tapi untuk tabel refleksi ini masa diunggah juga enggak nggih? Yang mana Bu? Tabel refleksi ini apa nanti diupload juga? Iya. Itu kayaknya hanya sekedar penilaian. Tidak tahu lagi nanti tanya sama Pak. Nggih, nanti ditanyakan saja sudah. Tanyakan ke Pak Nggih. Jainul. Sampai jam 2:30 ya. Kan hanya 15 menit, Bu Sulis. Iya, 15 menit. Kita sudah Bu, sudah banyak yang dibahas tadi. Iya. Paling banyak 15 menit. Bu Sulis ini sekarang lagi ngajar. Enggak, saya tadi ngajar cuma 2 jam. 2 jam. Kosong. Iya. Sulis. Kosong sekarang. Tapi ki nyambi GCC ini Bu, saya satunya ini apa? GCC pakai ini apa? YouTube ini. Oh. Salah satunya YouTube, satunya on gini. Iya. Zoom juga. Nggih, Zoom. Cuma tadi enggak apa-apa kalau pakai yang apa streamingnya. Iya. Kalau ini live. Nggih. Karena kalau Zoom itu cuma dibatasi berapa ratus orang gitu kan. Saya ikut yang ini aja wis, YouTube-nya, streamingnya aja. Ini sepertinya teman-teman sudah selesai, Bu Sulis. Nggih. Iya, ini ada yang sudah japri ke saya. Oh. Tempat saya sudah selesai gitu. Sama punya saya juga selesai. Gimana Pak Jainul? Apa bisa kembali lagi di room utama atau bagaimana Bapak? Bapak Bu masuk ke main room yang itu Bu. Main room yang utama. Okay. Monggo Bu Sulis gabung di utama, sudah banyak yang bergabung. Oke, siap. Dadah Bu, makasih nggih Bu.